Halo teman-teman semua, selamat datang di obrolan sebelum tidur. Jadi sebenarnya gue udah sering bikin video seperti ini, tapi pada akhirnya gue ingin memberikan judul terhadap kontennya seperti ini itu dengan judul obrolan sebelum tidur. Kenapa judulnya obrolan sebelum tidur? Karena seperti yang kalian tahu, gue bikin video ini tuh sebelum gue tidur. Sekarang ini udah jam 11 lewat 24 malam. Dan emang kebiasaan gue sih bikin video sebelum tidur. Kayak nanti sepertinya gue bakalan juga ngerekam puisi juga. Kalau misalnya suasananya atau kondisinya memungkinkan, gue bakalan ngerekam puisi juga. Dan mungkin nanti bakalan gue bikin playlistnya di YouTube, di channel YouTube gue, supaya ya kalau lu pengen nonton itu lebih lebih gampang gitu kan. Oke, apa sih konten yang akan ada di obrolan sebelum tidur? Ya seperti judulnya, obrolan sebelum tidur, di mana gue bakalan ngobrol ke kalian tentang apapun itu. Topiknya itu bebas lah pokoknya. Gue pengen cerita apa ya, ya nggak gue batasin gitu. Dan untuk kapannya upload, gue juga nggak tahu sih ya. Gue pengennya sih setiap hari bakalan ada video obrolan sebelum tidur terus, tapi nggak tahu juga. Karena kan ya gue bercerita tentang apa yang gue rasa gitu, gak cuma cerita apa yang gue rasa juga sih. Misalnya gue lagi ingin mengomentari atau memberikan opini terhadap fenomena-fenomena yang ada, gue juga bakal bikin video ini, obrolan sebelum tidur. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini gue mau sedikit bercerita tentang ketakutan yang gue miliki. Jujur aja, ketakutan yang gue miliki ini agak lucu sih. Tapi emang sih wajar, setiap orang punya ketakutannya masing-masing. Tapi bisa dibilang agak lucu karena ketakutan yang gue punya itu mungkin belum belum tentu semua orang juga punya ketakutan yang sama. Misalkan kalau misalnya orang kan banyak tuh yang takut sama laba-laba. Itu orang banyak yang takut sama laba-laba. Hampir semua orang takut sama laba-laba ya kan? Iya dong. Tapi ketakutan yang gue punya ini mungkin hanya beberapa orang yang punya gitu, kayak gua atau siapa di luar sana gitu. Semisalnya aja deh, teman-teman pasti tahu kan Raffi Ahmad, dan kalau nggak salah dia tuh takut banget sama duren. Bagi kita duren itu kan buah yang ya udah buah gitu kan, nggak menakutkan gitu, tapi bagi dia menakutkan. Nah itu maksud gua, ketakutan yang agaknya lucu atau aneh, tapi ya wajar juga sih, karena di balik itu tentu aja si Raffi Ahmad pasti kan punya alasan kenapa dia takut sama durian. Oke teman-teman, jadi gue punya ketakutan terhadap kolam air kamar mandi atau kolam bak mandi. Kenapa? Oke, gue jelasin. Gue bisa takut sama kolam air kamar mandi karena gue selalu membayangkan di dalam kolam kamar mandi gue itu ada seekor buaya besar, kalau nggak ular besar gitu. Emang secara logika sih itu nggak mungkin, karena pertama, kolam air kamar mandi gue nggak terlalu gede. Kedua, kalau emang ada buaya besar atau ular besar yang masuk, pasti dia bakalan lewat ruang TV, or tempat ibu bapak adik-adik gue pada ngumpul gitu. Masa ya mereka nggak lihat sih? Ya pasti adek gue yang lagi nonton Upin Ipin pasti bakalan teriak duluan kalau ada buaya masuk kan. Dan itu dua hal yang nggak masuk di akal. Maksudnya nggak mungkin ada buaya sama ular di kolam air kamar mandi gue, tapi gue selalu ngebayangin ada gitu, dan itu memunculkan ketakutan di diri gue sendiri gitu. Emang sih ketakutan ini tuh nggak terlalu parah, nggak menyebabkan gue sampai kayak gue takut mandi, takut ke kamar mandi, takut air segala macamnya, enggak. Tapi ada saat-saat dimana gue ngerasa takut banget ke kamar mandi. Maksudnya gue tetap ke kamar mandi, cuma gue kayak kalau di kamar mandi itu gue lagi kayak ngerasa was-was banget gitu. Gue ngeliat kolom air kamar mandi, gue kayak bawaannya takut banget, walaupun sebenarnya gue ya pas mandi guyuran nyiduk air di kolom kamar mandi berani-berani aja. Cuma
kayak ada rasa was-was banget gitu, tetap ngebayangin sesuatu yang mengerikan ada di dalam kolam air kamar mandi gue. Dan gue nggak setiap hari sih takut sama kolam air kamar mandi. Ada momen-momen tertentu yang membuat gue takut. Salah satunya adalah ketika gue habis nonton film atau cuplikan video di YouTube atau dimanapun itu tentang buaya besar atau ular besar. Aneh ya, gue udah punya ketakutan seperti itu, tapi gue kadang masih suka nontonin video-video kayak gitu. Jangan salah, kebanyakan itu bukan gue yang pengen nonton, itu karena gue nemenin adik gue Nabil nonton buaya besar atau ular besar, karena dia tuh demen banget nontonin kayak begituan, dinosaurus, nontonin dinosaurus besar, itu dia tuh demen banget lah pokoknya nontonin gituan. Dan gue sebagai kakak ya gue harus mendampingi gitu, mau nggak mau gue ngedampingin, dan gue nonton yang dia tonton. Dan yang ditonton buaya besar, ular besar, otomatis setelah itu gue jadi takut ke kamar mandi, maksudnya takut di kamar mandi tuh jadi was-was gitu. Apalagi kalau misalnya di rumah tuh lagi sendiri, terus gue mandi dan itu rumah kan kosong tuh, gue jadi mikirannya tuh aneh-aneh banget lah, pokoknya takut buat bawaannya. Tapi tetap mandi, tetap maksudnya tetap tetap mandi, tetap nggak mungkin gue takut mandi, gue tetap mandi, cuma perasaannya was-was banget gitu. Dan anehnya kalau orang ketakutan kan orang bakal cepet-cepet ya, ini gue malah kayak gue semakin gue takut gue semakin lama gitu di kamar mandi, jadi kayak pelan-pelan nyiduk nyiduk air di di kolamnya, pelan-pelan. Jadi gue ngebayangin ketakutan itu terus supaya jadi gue jadi bukannya malah cepet buru-buru cepet selesai supaya gue nggak lama-lama di kamar mandi dan lama-lama ngerasain takut itu, tapi gue malah jadi semakin lama gitu. Jadi karena gue ngebayangin terus, jadi gue sabunannya lama, sampoannya lama jadi gitu, lucunya gitu tuh. Ditambah lagi kalau kolam air kamar mandinya itu bening, itu mungkin nggak terlalu takut gue. Tapi di rumah almarhum mbah gue di Jakarta, itu kolam air kamar mandi, bukan kolamnya sih, dinding kolamnya tuh yang dalam itu warnanya hitam. Jadi biar kata itu air bening, diisi air bening, tetap aja kita agak susah buat ngeliat dasarnya, jadi tetap hitam, jadi kelihatannya hitam. Semakin takut aja lah gue. Di kolam yang bening aja yang jelas-jelas gue bisa ngelihat dasarnya bahwa itu nggak ada buaya atau ular, gue takut. Apalagi di kolam air yang hitam gitu, yang gue nggak bisa ngelihat dasarnya, gue jadi semakin mikir yang aneh-aneh. Aduh, di dalamnya ada apaan gitu, pokoknya gue semakin mikir yang aneh-aneh di pikiran gue tuh, bener-bener dan itu berlaku juga ketika gue ke kolam renang. Dan gue ini termasuk orang yang suka irit ya, jadi gue kalau kolam renang tuh nyari kolam renang yang murah. Jadi di dekat rumah tuh ada kolam renang di Marakas, itu kalau hari biasa itu 15.000, kalau hari libur itu 25. Dan gue biasanya kalau renang itu di hari biasa, dan kalau hari libur tuh rame banget, Sabtu Minggu rame banget, tapi hari biasa pagi-pagi itu sepi banget. Malah gue pernah berenang sama gue sama adik gue doang itu di kolam renang itu, bener-bener gue sama adik gue doang saking sepinya tuh hari biasa. Mungkin bagi sebagian orang enak ya kita jadi bisa nguasain kolam renang itu, tapi ya gue juga ngerasa enak sih, cuma ada gue doang di kolam renang itu. Gue seperti kayak punya kolam renang pribadi, tapi itu juga memunculkan ketakutan gue juga. Di kolam air kamar mandi aja gue takut yang kecil gitu, apalagi kolam renang. Dan biasanya gue untuk mengatasi ketakutan itu, maka dari itu kadang gue suka ngajak Amalia buat renang bareng gue di kolam renang Marakas, supaya gue nggak sendiri, gue nggak takut aja gitu. Soalnya kalau gue sendiri gue pasti ngebayangin itu kolam renang kan besar gitu kan ya, ditambah lagi sampingnya danau, jadi ada kemungkinan, nah kalau itu mungkin tuh ada kemungkinan buaya masuk ke kolam renang itu. Tapi kan bening, iya bening, tapi tetap aja gue takut. Gue bisa ngelihat dalamnya, gue bisa ngelihat dasarnya, tapi tetap aja
gue takut. Ditambah lagi sebenarnya danau Marakas itu danau buatan, jadi nggak mungkin juga ada buaya, kecuali kalau ada orang yang naruh sih, tapi gue juga nggak tahu sih kalau emang ada orang yang naruh. Tapi tetap aja gue takut. Dan ternyata gue nggak sendiri, bukan gue doang yang punya ketakutannya sama. Gue sempat baca-baca Usi Sulistyawati, atau kalau nggak salah ya, Usi Sulistyawati atau istrinya Andika Pratama itu juga punya ketakutan yang sama kayak gue. Itu dia takut banget sama kolam renang. Jadi kalau misalnya dia lagi nemenin anaknya berenang, dia nggak nyebur ke kolam, tapi sekarang katanya sih udah mulai berani. Karena dia juga kayak gua, dia ngebayangin ada buaya di dalam kolam renang itu, yang buas, yang siap nerekam orang yang bakal masuk ke kolam renang itu. Nah, kenapa dia punya ketakutan itu? Karena katanya dulu waktu kecil dia sempat nonton film, di mana film itu menampilkan ada buaya di kolam renang, dan buaya itu mangsain orang-orang yang berenang di atasnya gitu. Serem juga sih, gue merinding gue. Dan ada juga YouTuber kakak beradik, Tara dan Gema, lu mungkin udah tahu ya. Tara Arts Network yang punya channel Tara Arts Network dan Tara Arts Game, sama Gema Show Indo. Dia juga punya ketakutannya sama. Tapi agak beda dikit sih sama gue. Dia takut sama hiu. Dia takut banget sama kalau nggak salah ya. Dia takut air kalau dia habis nonton atau lihat cuplikan video tentang hiu. Dia pasti langsung takut mandi itu katanya. Gue agak lupa sih. Dan ya itulah ketakutan gue. Agak lucu emang, ada orang yang takut kolam air kamar mandi dengan alasan kolam air kamar mandi itu bakalan ada buaya besar atau ular besarnya. Nggak masuk di logika gitu, nggak masuk logika. Karena kolam air kamar mandi itu gue tuh kecil, dan buaya besar itu nggak mungkin bisa ada. Tapi ya terkadang emang ketakutan tuh membuat logika tuh jadi buta. Jadi hal yang nggak masuk akal, kalau kita lagi takut itu tetap aja kayak, ya ketakutan pasti bakalan meracuni pikiran kita lah pokoknya. Ya, dan itulah ketakutan gue takut sama kolam air kamar mandi. Tapi ingat, gue takutnya biasa aja, nggak nyampe kayak si Tara sama Gema takut mandi gitu, enggak. Dan kalau lu apa nih ketakutannya? Tulis aja di kolom komentar ya, kita saling bercerita aja. Oke, sekarang udah jam 11.39, dan mungkin segini aja. Sampai jumpa di obrolan sebelum tidur berikutnya. Dadah.